Terima kasih Pak Jeffrey. Selamat pagi untuk teman-teman semuanya yang ada di Persekutuan Saying with New Eyes. Senang sekali kita bisa bertemu kembali ya. Ini kedua kali saya bisa membagikan untuk renungan firman Tuhan kepada teman-teman Bapak Ibu sekalian di Zoom meeting ini. Nah, saya ingin membawakan satu tema yang mungkin Bapak Ibu sudah sering kali mendengar tema mengenai ini. Tetapi biarlah mungkin saya bisa membawakannya dengan satu versi yang lain dengan satu panorama atau satu pandangan yang berbeda. Kita akan sama-sama Kak Ani. Iya, Pak. Putus, Pak. Sinyalnya Kenapa putus? putus-putus, Pak. membahas Pak, tentang sinyalnya putus-putus, Pak. firman Suaranya Tuhan putus-putus kok Budiman. ini. Nggak jelas. Keluar ya, tunggu sebentar ya. Kita tunggu sebentar ya. Iya. Kita tunggu sebentar. Ya, sampai kita uh, tunggu dia masuk lagi. Ya, nama aja. Firman Tuhan yang akan disampaikan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan waktu di depan kami ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin Bapak dan Ibu, saya mulai share ya untuk firman Tuhan. Oke. Bisa lihat ya semuanya? Ya. Ya, Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan ini kita membicarakan tentang domba yang berkenan. Kita akan membaca tiga bagian pasal ayat firman Tuhan dari pasal Yohanes 10. Ini adalah cerita tentang pendek perumpamaan yang diberikan Tuhan Yesus Kristus kepada jemaatnya. Jadi bagaimana domba yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini menarik sekali sih. Kenapa nggak pakai keledai? Kenapa nggak pakai kuda yang gagah, yang perkasa? Kenapa nggak pakai binatang yang lebih powerful dipakai? Tapi yang dipakai adalah domba, ya. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum kita melanjutkan pembahasan kita tentang domba yang berkenan, maka kita baca dulu bagian firman Tuhan ini. Karena pendek, saya akan bacakan untuk Bapak Ibu dan teman-teman sekalian. Di dalam Yohanes 10 ayat 26 sampai 28 dikatakan demikian. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Lalu ayat 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Di dalam ayat 28 dikatakan, dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Di sini ada dua versi yang kita bisa lihat ya, teman-teman semuanya. Yang pertama adalah kamu yang tidak percaya. Terus yang kedua adalah kamu yang mendengarkan suaraku dan percaya kepada aku. Maka upahnya beda. Jadi upah orang yang percaya dan upah orang yang tidak percaya. Nah, sebelum masuk ke dalam pembahasan kita mengenai ini, kita melihat dulu nih karakter daripada domba. Bagaimana sih sebenarnya karakter domba dan kenapa
domba itu menjadi satu hal yang spesial yang banyak dipakai oleh Alkitab karena karakter dari domba itu memang unik. Karakter dari domba itu memang penuh dengan sesuatu yang spesial, walaupun dia adalah binatang yang dianggap lemah, dianggap binatang yang kecil, dan bukan binatang yang bisa berantem atau yang pemberontak. Tapi karena karakter inilah dipakai oleh Tuhan supaya pembentukan Tuhan melalui karakter ini bisa terjadi. Supaya pelindungan Tuhan, karena domba yang lemah ini selalu berserak kepada gembalanya. Makanya domba ini mempunyai kelemahan tapi mempunyai kekuatan. Karena dia bersama dengan Tuhan. Karena dia bersama dengan gembalanya. Maka domba ini menjadi sesuatu contoh yang bisa dipakai. Di dalam kelemahan banyak kekuatan yang didapatkan di dalam domba. Jadi karakter yang pertama, domba ini ya, domba ini adalah binatang yang dianggap lemah. Tetapi teman-teman, tunggu ya, ini kok nggak jalan screen saya. Ya, walaupun dia dianggap lemah, domba ini adalah binatang yang dianggap, bukannya dianggap, memang binatang yang penurut. Jadi domba ini gampang sekali diatur. Gembala kambing, dia selalu seringkali pakai anjing, pakai kuda, dan cukup banyak orang yang mengatur untuk supaya dia bisa mengikuti majikan atau tuannya. Tapi kalau domba ini enggak. Jadi domba ini dia penurut sekali. Di mana ada gembala yang memelihara dia, yang membeli mereka makan, yang mengantarkan mereka ke padang hijau untuk mencari makanan, yang mencari air, yang selalu merawat mereka, maka domba ini penurut. Maka kalau misalkan kita gembala domba, itu nggak butuh orang banyak. Cukup satu orang, dan domba-domba yang lain pasti bisa mengikuti gembalanya. Karena sifat karakter daripada domba ini adalah penurut. Yang kedua, domba ini punya emosi peka terhadap gembalanya. Dia tahu siapa yang melindungi dia. Dia tahu siapa yang memimpin dia. Dia tahu siapa yang memelihara dia. Dan dia tahu siapa yang mengasih makan dia. Karena gembala yang selalu setiap hari memelihara dombanya, dia mempunyai satu ikatan emosi. Makanya ketika gembala itu menuntun, membimbing domba untuk mencari makanan, walaupun jumlahnya banyak, mereka selalu hidup bergerombol dan mengikuti gembalanya. Jadi dia punya emosi kepekaan terhadap gembalanya. Makanya domba ini adalah binatang yang penurut. Yang ketiga, domba ini bukan binatang yang agresif, yang selalu penuh dengan emosi gitu ya. Dia gembala ini tenang, kalem gitu ya. Karena dia sifatnya penurut dan dia juga punya emosi terhadap gembalanya, tidak terbawa, tidak terpancing dengan emosi di luar sana, tidak terpancing dengan lingkungan yang selalu membawa mereka supaya mengajak atau menarik mereka ke tempat yang lebih hijau, enggak juga. Jadi domba ini selalu mengikuti arahan tuannya, dia percaya di mana gembalanya memberikan mereka, membawa mereka, dia percaya bahwa pasti gembalanya membawa dia ke tempat yang baik, bukan ke tempat yang buruk. Walaupun di sebelah-sebelah mungkin banyak godaan, mungkin di sebelah-sebelah banyak tantangan, tapi domba-domba ini enggak. Dia percaya sekali kepada gembalanya karena punya emosi, kan emosi kepada gembalanya itu, maka dia tenang ngikutin, dan sehingga gembala itu mudah sekali mengatur, membimbing, mengarahkan domba-dombanya. Nah, inilah karakter daripada domba. Dan yang kedua, domba itu juga banyak sekali kegunaannya. Kita tahu ya bahwa domba itu kan cepat beranak pinak.
Saya kalau ngebayangin di Indonesia itu kayak kelinci ya. Kelinci itu sekali beranak juga banyak gitu ya. Nah, domba juga cepat sekali dia beranak pinaknya. Jadi binatang yang cepat beranak pinak. Jadi sangat menguntungkan eh, dengan apa mengembalakan atau memelihara domba di sana ya. Kemudian bulu domba juga banyak manfaatnya. Kita tahu kalau di Perjanjian Lama bulu domba bisa dipakai buat tenda ya. Kemudian juga bisa dipakai buat karpet kan kalau orang Timur Tengah kan selalu hidupnya pada waktu di dalam PL ya. Ya itu mereka hidupnya kan di dalam tenda-tenda gitu ya dan banyak sekali tenda itu dibuat dari bulu domba. Kemudian juga buat karpet, bisa buat baju, bisa buat kasut ya, dan juga bisa buat kayak selendang. Kita ingatkan waktu Yakub membohongi bapaknya, itu dia pakai bulu domba yang untuk supaya membohongi bapaknya ya, karena Esau itu kan berbulu. Nah, jadi domba itu banyak sekali manfaatnya. Susu domba pun diolah bisa menjadi makanan. Mungkin juga bisa dijadikan kayak keju, bisa menjadi makanan yang lain. Dan yang hebatnya, kotoran domba pun bisa menjadi pupuk organik untuk menumbuhkan pohon, tanaman, dan lain sebagainya. Dan memang karena populasi domba itu banyak, kotorannya pun jumlahnya banyak, maka di sana itu kotoran domba dijadikan pupuk untuk tanaman yang lainnya. Nah, daging domba itu adalah sumber protein yang tinggi. Kalau kelinci itu kan binatang panas, jadi menimbulkan kolesterol ya. Tapi kalau domba itu dia mempunyai protein yang tinggi, cuman kebanyakan juga nggak sehat juga. Cuma oleh karena itu daging domba itu dikonsumsi oleh orang-orang ya. Kan kita sekarang juga banyak ya pedagang-pedagang yang menjual daging domba, sop domba dan lain sebagainya. Oleh karena karakter domba ini, Bapak Ibu teman-teman sekalian, ya, maka karakter ini dipakai di banyak Alkitab, yaitu domba sebagai lambang pengorbanan Kristus di dalam Perjanjian Lama dan di dalam Perjanjian Baru juga disebutkan bahwa domba itu melambangkan sebagai pengorbanan Kristus, darah domba yang kudus gitu ya. Nah, kemudian domba juga sebagai lambang ketulusan, kemurnian, pengorbanan, kedamaian, banyak sekali simbol-simbol yang memakai lambang domba. Kemudian domba sebagai korban persembahan. Kita lihat ya kalau di dalam Perjanjian Lama bagaimana korban yang gemuk dipersembahkan untuk makanan yang bergizi gitu ya. Kemudian domba juga dipakai sebagai lambang gitu ya pada waktu yang Musa supaya anak sulung orang-orang Ibrani tidak meninggal, maka dipakailah simbol darah domba di depan pintunya dan banyak simbol sosial budaya di Timur Tengah juga memakai lambang daripada domba. Jadi domba ini dianggap adalah binatang yang mempunyai banyak fungsi, yang penurut, dan binatang yang tidak bandel dan dianggap sebagai binatang yang punya lambang kesucian. Nah, oleh karena itulah dipakai di banyak Alkitab. Kita kembali lagi ke dalam bacaan kita, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Jadi pembahasan kita ini ada dua hal nih, teman-teman. Satu, kalau kita lihat dikatakan bahwa tetapi yang kamu tidak percaya ya makanya kamu tidak masuk ke dalam domba-dombaku. Artinya orang yang tidak percaya kepada gembalanya ya maka dia bukan bagian daripada gembalanya itu atau dibuang gitu ya. Jadi dia bukan kelompok domba-domba yang penurut, yang mengikuti gembalanya. Artinya ya dia milik orang lain dan itu harus disingkirkan. Karena domba yang baik adalah domba yang menurut kepada gembalanya. Karena karakter domba seperti itu. Yang kedua, jadi ada domba yang percaya kepada gembalanya.
Kalau kita lihat baca di dalam ayat 28, hasil yang didapatkan mereka yang percaya dia akan dijagainya, dikatakan pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Artinya bahwa domba itu pasti akan memperoleh hidup kekal. Indah sekali ya kalau kita perhatikan bahwa kalau domba yang percaya kepada gembalanya, udah dah pasti jaminan satu dijagai, kedua pasti mendapatkan hidup yang kekal. Nah, dari pembahasan ini sebenarnya apa sih yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita semuanya? Rupanya Tuhan mementingkan satu proses atau suatu hubungan yang begitu nyata antara domba dengan gembalanya. Nah, jadi yang paling penting untuk menjaga bagaimana domba percaya kepada gembalanya adalah menjaga satu hubungan relasi yang begitu ketat, relasi yang begitu kuat, dan relasi yang begitu dekat sekali. Jadi hubungan relasi yang begitu kuat, yang begitu dekat, yang bergantung kepada gembalanya, itu adalah satu tindakan nyata bahwa dia memang membutuhkan gembala yang baik. Dia membutuhkan gembala yang tangguh, yang bisa menggiring dia, yang bisa membawa dia ke padang rumput yang benar-benar menyejukkan dan memberikan dia makan yang banyak. Nah, jadi hubungan itu begitu penting sekali. Hubungan atau relasi antara domba dan gembala. Jadi melalui hubungan ini saya coba membagi 3 bagian, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau misalkan kita lihat ya, bahwa hubungan bagaimana domba dengan gembala ya, jadi domba itu harus punya trust kepada gembalanya, benar gak? Jadi hubungan itu harus punya kepercayaan yang begitu besar atau trust kepada gembalanya. Nah, teman-teman, saya ada satu ilustrasi nih. Jadi kalau misalkan ya saya pemain akrobat gitu ya, teman-teman ya. Kemudian saya bisa jalan di atas seutas katali atau saya bisa berjalan di seutas tambang tanpa jatuh sekalipun, ya. Kemudian saya bisa melewati dari ujung ke ujung, dari tali satu ke tali yang lainnya, saya bisa melewati dengan sukses, dengan jagonya. Kemudian orang menonton pasti melihat, wah ini si Pak Budiman ini hebat sekali. Walaupun badannya besar, tapi punya kemampuan untuk berjalan di atas tali dengan sempurna. Wah, penonton sangat hebat sekali. Nah, ketika saya balik lagi, saya membawa beban yang berat, teman-teman. Saya bawa karung, satu karung isi 25 kilo, saya lewatin lagi tali seperti itu. Saya lewatin lagi. Kemudian orang-orang melihat, wah Pak Budiman ini hebat sekali. Tanpa takut dia bisa melewati seutas tali dari satu ujung ke ujung yang lain dengan sukses. Kemudian penonton pada tepuk tangan. Tentu semuanya percaya dong saya hebat. Ketika saya bertanya kepada penonton, kamu mau gak ikut saya? Saya gendong deh. Kita lewatin lagi dari satu tali dari ujung ke ujung. Penontonnya bilang, wah jangan Pak, anak saya masih kecil, saya nggak mau dibawa sama bapak, ntar saya jatuh mati katanya. Kemudian saya bawa, tuh kamu yang badannya enteng, yang nggak sampai 40 kilo, sini saya angkat, yuk kita jalan ke sebelah. Pak jangan Pak, saya masih muda, saya masih banyak urusan, nanti deh, saya nggak mau dibawa bapak. Saya ajak lagi, Bu Sinta, ayo Bu Sinta, mau gak saya bawa Ibu dari ujung ke ujung? Wah jangan saya Pak, urusan saya masih asa abrek-abrek, urusan saya masih banyak sekali. Nanti deh kalau udah tuaan dikit, saya mau digendong Bapak. Waduh, akhirnya Bapak Ibu nggak ada mau yang saya bawa untuk melewati dari ujung ke ujung tali tersebut. Karena nggak, mereka tahu saya hebat, mereka tahu saya jago. Tapi ketika saya ajak, nggak ada satupun yang mau. Nah, ini menggambarkan apa, Bapak Ibu? Mereka tahu gak saya? Mereka tahu ini Pak Budiman ini pemain akrobat. Pak Budiman ini jago banget. Tapi mereka percaya gak sama saya?
nggak percaya sama saya. Karena ya dia tahu, tapi dia nggak percaya. Maka dia nggak mau ngikut saya. Banyak orang-orang Kristen yang seperti itu, Bapak Ibu. Banyak orang-orang yang percaya, yang tahu Tuhan Yesus, tapi nggak percaya kepada Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus bertanya, hei kamu yang berbeban berat, mari ikutlah aku. Entah dulu dah Tuhan, nanti urusan saya masih banyak, nanti kalau udah waktu senggang, nanti saya ikut Tuhan. Banyak orang yang seperti itu. Dia percaya, dia tahu, tapi dia nggak percaya kepada Kristus. Nah, domba yang baik bukan domba yang tahu siapa gembalanya, tapi dia percaya kepada gembalanya. Nah, kalau kita lihat bahwa Yesus adalah gembala yang baik, setiap orang tahu kok Yesus adalah gembala yang baik. Dia yang membimbing kita, yang nggak mengenal siapa juru selamat kita. Dia membawa kita ke dalam kehidupan kekal. Dia yang mengenalkan kita akan arti keselamatan, kedamaian di dalam dunia ini, arti kebahagiaan yang paling hakiki. Dia gembala yang baik. Dia tidak, Tuhan Yesus, untungnya apa mengenalkan kita? Kita orang berdosa. Sebenarnya kalau Tuhan Yesus mengabaikan juga hak Tuhan Yesus, tapi dia mau menuntun kita supaya kita dapat kehidupan yang lebih baik lagi. Jadi Yesus adalah gembala yang baik. Dia juga mengenal domba-dombanya. Dia tahu satu persatu. Dia tahu semua kita yang ada di sini. Dia tahu pribadi kita satu-satu. Gembala yang baik kenal sekali karakter daripada setiap dombanya. Dan dia juga mengenal satu persatu domba-dombanya. Satu domba pasti dicari oleh Tuhan Yesus. Dan dia adalah gembala yang baik. Dan dia adalah gembala yang mau berkorban untuk mati di atas kayu salib untuk kita. Dia begitu luar biasa sekali mengasihi kita, menyayangi kita. Gak ada gembala yang seperti ini. Kalau gembala mungkin di luar sana, hilang satu saya masih punya 1 juta, hilang satu saya masih punya 100.000. Mungkin diabaikan satu, nggak ada artinya, saya masih banyak. Tapi Tuhan Yesus nggak seperti itu. Hilang satu, dicari satu sampai dimanapun dia akan cari untuk kembali kepada gembalanya. Jadi Tuhan Yesus begitu baik sekali. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan anak-anaknya supaya dia tersesat. Karena kita adalah domba-domba Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah gembala kita. Nah, dia juga dapat dipercaya karena dia dapat diandalkan. Kita tahu kan bahwa Tuhan Yesus itu berkuasa. Dia bisa menyembuhkan orang sakit. Dia bisa mengusir setan. Dia memberikan kuasa kepada kita ketika dia naik ke surga. Dan bukan itu aja, dia juga punya surga, jaminan, kepastian. Jadi apalagi yang kurang daripada Tuhan? Tuhan itu begitu sempurna. Tuhan itu adalah gembala yang begitu baik. Walaupun demikian, teman-teman, banyak orang Kristen, banyak orang-orang yang sudah tahu Tuhan, dia tidak percaya, dia tahu siapa Tuhan. Seperti kita tahu siapa Kristus. Kenyataannya seperti itu, teman-teman. Lihat aja, kita lihat contoh Petrus, bagaimana Petrus yang sudah melihat kesaksian Tuhan Yesus dengan perbuatannya yang sangat luar biasa. Di dalam Matius 14 ayat 22 sampai 23, ketika malam-malam menjelang pagi, dia melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air. Dia percaya bahwa Tuhan itu hebat. Tapi ketika punya satu keraguan, akhirnya dia jatuh ke dalam air, tapi Tuhan mengangkat. Tuhan Yesus bagaimana meyakinkan Petrus terus-menerus supaya dia benar-benar percaya kepada Tuhan yang adalah Tuhan dan Juru Selamat datang ke dalam dunia ini. Nah, teman-teman, banyak orang-orang yang seperti Petrus seperti ini. Dia tahu Tuhan, dia tahu siapa Kristus, bagaimana dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Tetapi seringkali ketika cobaan, godaan melanda hidup dia, dia mengalami keraguan kepada Tuhan. Jadi bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menjaga hubungan ini, kita benar-benar percaya kepada Tuhan
dan tidak pernah menduakan Tuhan, yakin kepada Tuhan bahwa Dia adalah gembala yang baik. Fakta membuktikan bahwa Kristus adalah gembala yang baik. Ini yang pertama, teman-teman, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kita lihat bagaimana kita juga harus menjaga dalam bahasa Inggrisnya to keep. Kita menjaga Kristus adalah kekasih yang indah. Kristus tidak pernah mengabaikan domba-dombanya. Kalau misalkan kita ya kita punya pasangan hidup ya, bagaimana dia mau berkorban untuk kita, dia banyak mengalah untuk kita. Tentu kita akan mengasihi pasangan kita ya, bukan berarti mengalah, diapain juga mau ya. Artinya dia memang mengorbankan dirinya buat hidup untuk kita. Wah, tentu kita mengasihi. Kristus sudah memberikan dirinya mati di atas kayu salib untuk kita. Jadi Kristus itu adalah benar-benar bukan saja Bapa yang begitu hebat, yang begitu kuat, yang begitu agung, tapi Kristus adalah kekasih gembala yang bisa diandalkan. Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, karena dia adalah kekasih yang begitu indah, bagaimana supaya kita tidak bisa putus dengan kekasih kita? Kita harus menjaga hubungan, itu menjaga komunikasi. Komunikasi yang terus-menerus dan intens kepada Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Itu adalah membuktikan bahwa kita begitu mengasihi gembala kita. Kita mengasihi Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita ada contoh kayak Nehemia ya. Bagaimana Nehemia adalah seorang pekerja, seorang awam, bukan eh, golongan daripada nabi gitu ya. Dia adalah pekerja juru minuman raja dan dia adalah orang Yahudi yang begitu percaya kepada Allah Bapaknya, yaitu Allah Bapa kita semuanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana Nehemia di tengah kesulitan, di tengah kesusahan, di segala pertimbangan dia selalu berdoa kepada Tuhan. Ingat kan, ada seorang Hanani datang kepada Nehemia, teman-temannya dari Yehuda bilang menceritakan Yerusalem itu hancur. Apa yang diperbuat Nehemia? Dia mengoyakkan bajunya, kemudian dia berdoa kepada Tuhan. Ketika dia mau pergi ke Yerusalem membantu membangun benteng dan juga kota Yerusalem, kemudian dia bertemu dengan raja dan ratu. Dia berkata kepada Tuhan terlebih dahulu, aduh aku dikasih izin apa enggak ya untuk pergi membangun itu. Dia penuh dengan keraguan, takut tidak dikasih izin hatinya untuk Yerusalem, membangun kota yang runtuh. Karena pada waktu itu posisi jabatan dia begitu penting. Tapi dia berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan akhirnya menolong dan memberikan dia raja dan ratu itu memberikan izin supaya Nehemia membangun kota Yerusalem. Nah, Bapak dan Ibu sebagai orang beriman dia percaya bahwa doa itu adalah jawaban dari Tuhan. Makanya dia selalu berdoa kepada Tuhan, dia menjaga hubungan selalu dengan Tuhan, dia dekat kepada Tuhan. Makanya dia punya kepekaan hati. Seperti domba mempunyai peka kepada gembalanya. Dan Nehemia mempunyai kepekaan kepada Allah bahwa doa dia dikabulkan oleh Allah. Jadi doa yang membuktikan kepekaan itu membuktikan bahwa kita adalah orang beriman, Bapak dan Ibu. Makanya di dalam setiap doa kita, di dalam setiap perjalanan kita, hal-hal yang kecil pun kita bisa merasakan bahwa semuanya itu adalah pertolongan dari Tuhan. Dan kita juga melihat bagaimana Tuhan Yesus ketika hatinya bimbang, ketika dia mau memasuki satu kehidupan babak baru, yaitu eh, menghadapi apa pergumulan hatinya, menghadapi akan berjumpa dengan Pilatus dan juga mati di kayu salib. Kebimbangan itu menyelimutin hatinya, tapi bukan berarti kebimbangan itu dia harus mundur dan dia minta kekuatan kepada Allah Bapa itu. Makanya Roh Kudus datang ketika dia berdoa di Taman Getsemani. Dan Tuhan Yesus berkata, kalau bisa cawan ini berlalu, tapi bukan berarti Tuhan tidak mempunyai tanggung jawab.
Dia mempunyai tanggung jawab yang besar terhadap tugas dan panggilannya. Di dalam ujian hidupnya, dia dekat kepada Allah Bapa. Dia berdoa dan dia menjaga hubungan relasi eh, antara dia dengan Allah Bapa di surga. Demikian juga dengan domba dengan gembala yang baik, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi kita harus menjaga komunikasi. Yang ketiga, yang kedua, jadi menjaga kejujuran di hadapan Tuhan bukan saja menjaga komunikasi, tapi juga kita harus menjaga kejujuran di hadapan Tuhan. Karena banyak sekali orang yang jujur di hadapan Tuhan, tapi mempunyai maksud terselubung. Ada bilang, ya kami mau berdoa kepada Tuhan, tapi punya maksud terselubung di balik itu semuanya tidak dari hati yang paling dalam. Nah, kalau kita gambar di sini kayak banyak pasangan suami istri bertengkar, kita banyak pasangan suami istri yang tidak jujur satu dengan lainnya, pertengkaran itu sering kali terjadi, apalagi hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan ingin supaya kita ini benar-benar jujur di hadapan Tuhan. Nah, saya ada satu jemaat, Bapak dan Ibu. Dia anak yang rajin sekali datang ke gereja. Dia adalah seorang pengusaha. Dan kalau misalkan dia nggak datang ke gereja, dia berkata, aduh saya berdosa, apalagi kebaktian. Kalau misalkan nggak datang, selalu dia merasa berdosa. Saya bilang, apa yang membuat kamu bisa rajin dan juga datang ke gereja? Apakah kamu benar-benar sujud di bawah kaki Tuhan? Dia bilang, iya Pak, saya percaya Tuhan Yesus. Cuman kalau saya nggak kasih perpuluhan, ataupun nggak saya kasih persembahan, kok kayaknya usaha saya selalu menurun ya. Maka itu saya nggak pernah lepas ke gereja supaya usaha saya maju. Kelihatannya begitu, apa ya? Kelihatannya begitu baik, begitu suci gitu ya. Tapi ada maksud di balik itu dan hatinya itu datang ke gereja karena dia ingin mendapatkan berkat yang lebih di dalam setiap usahanya. Bukan mencari Tuhan dengan sesungguh hatinya untuk benar-benar menghadap kehadirat Tuhan, hati yang remuk dan juga mengakui segala dosa untuk menjaga kedekatan kepada Tuhan. Tapi ada sesuatu di balik itu. Apakah banyak orang yang seperti ini? Banyak teman-teman, banyak Bapak dan Ibu. Ya, jadi kita sebaiknya untuk menjaga relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan kita. Jadi kita menjaga komunikasi selalu kepada Tuhan. Yang kedua, kita selalu jujur di hadapan Tuhan. Kita datang mencari Tuhan karena kita butuh pertolongan Dia. Kita datang kepada Tuhan karena kita butuh Tuhan di dalam hidup kita. Bukan sesuatu yang sifatnya duniawi, tapi sesuatu yang memang kita butuhkan dari hati kita, dari hidup kita di dalam hubungan dengan Tuhan. Nah, Bapak dan Ibu, oleh karena itu apakah kita sudah menjaga hubungan ini dengan baik kepada Tuhan? Bagaimana dengan kita? Apakah kita benar-benar menjaga komunikasi kita kepada Tuhan? Apakah kita benar-benar jujur di hadapan Tuhan setiap kita datang dan mencari Tuhan di hadapan Tuhan, supaya hubungan kita ini semakin hari semakin baik kepada Tuhan dan semakin dekat dan mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang terakhir, Bapak dan Ibu, yang terakhir adalah menjaga hubungan dan relasi dengan Tuhan ya sebagai domba dengan gembalanya adalah ketaatan atau obedient ya. Ketaatan begitu penting sekali di dalam kepercayaan kepada Tuhan Yesus ya. Nah, di dalam satu pelajaran teologi ya, sekarang yang lagi populer ada yang bernama servant leadership, yaitu hati seorang hamba. Nah, yang dikenalkan oleh Robert Greenleaf, kita panggilnya Greenleaf ya. Banyak sekali konsep-konsep dari Greenleaf ini dipakai ya, kayak Muhammad Hatta ya, kayak Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, dari Herb Kelleher ya, yes. Dan dia juga mengambil ajaran ini dari pelajaran Yesus Kristus. Servant leadership, Greenleaf ini adalah seorang pengusaha atau seorang pekerja yang hidupnya sepanjang tahun adalah bekerja untuk melayani hubungan
telekomunikasi. Nah, Bapak dan Ibu, kemudian dia melihat bahwa eh, melayani orang adalah satu bagian dari bagian pelayanan yang Tuhan sudah ajarkan kepada dia. Jadi dia melihat bahwa melayani adalah bagian yang penting. Makanya orang yang belajar tentang servant leadership, bagaimana Yesus melayani murid-muridnya, Yesus melayani manusia, itu akan membuat orang bisa hidup bersemangat dan hidup kemudian hidup lebih bergairah dan juga eh, percaya kepada siapa Tuhan yang dia layani. Nah, akhirnya konsep-konsep seperti ini dipakai oleh banyak perusahaan dan kemudian gereja pun banyak menjalankan konsep daripada servant leadership. Kan kalau duniawi ini memimpin perusahaan ya, dia selalu dengan tunjuk. Kalau nggak bagus dipecat. Tapi kalau servant leadership mempunyai konsep bahwa pertumbuhan gereja ataupun pertumbuhan pelayanan itu, di mana saya bertumbuh, maka semua orang harus bertumbuh. Jadi semua orang harus melayani. Nah, untuk melayani itu butuh ketaatan, yaitu bagaimana satu sama lain saling bisa melayani. Nah, Bapak dan Ibu, jadi kita lihat orang yang melayani, orang yang menjalankan bagaimana Tuhan sudah melayani orang ya, melayani jemaatnya harus mempunyai kerendahan hati ya. Kerendahan hati adalah tunduk kepada gembalanya. Kerendahan hati adalah tunduk kepada Kristus. Kemudian orang yang melayani itu mau dibentuk oleh Tuhan. Kita lihat kesaksian daripada Nabi Yunus. Bagaimana Nabi Yunus dibentuk oleh Tuhan begitu luar biasa sekali. Dia kan tadinya disuruh ke Niniwe kan, dia nggak mau. Maka dia pergi ke Tarsis. Dia melarikan diri daripada perintah Tuhan. Tuhan bilang kamu harus menginjili orang Niniwe yang begitu ganas sekali, yang begitu jahat sekali supaya mereka bertobat. Tapi Yunus nggak mau. Akhirnya Yunus dibentuk oleh Tuhan begitu luar biasa. Yunus dibentuk oleh angin. Tuhan bisa memakai apapun untuk membentuk manusia. Memakai pohon, memakai angin, memakai ikan, dan lain sebagainya. Yunus akhirnya dibentuk. Akhirnya dia mau menginjili untuk menobatkan bangsa Niniwe. Yang kedua, kita lihat bagaimana Paulus. Dulu dia seorang yang bernama Saulus. Kemudian dia bertobat dan dia kemudian dibentuk, diproses oleh Tuhan menjadi seorang rasul yang begitu luar biasa sekali, yang banyak memenangkan manusia. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana dengan kita? Apakah kita mau dibentuk oleh Tuhan? Untuk dibentuk oleh Tuhan, maka kita harus punya ketaatan yang luar biasa kepada Tuhan. Banyak sekali anak-anak Tuhan yang sudah percaya kepada Tuhan, tapi dia tidak mau dibentuk oleh Tuhan. Misalkan kita melayani di ladang Tuhan, baru ada cobaan dikit kita lari. Kemudian kita masuk ke dalam gereja, baru ada cobaan dikit di dalam gereja. Kita bilang Tuhan mungkin bukan di sini tempat saya. Bagaimana Tuhan mau membentuk kita di dalam ladang Tuhan? Kalau kita lari sini, lari sono, kapan kesempatan wadah pembentukan itu bisa terjadi? Paulus pun mengalami hal yang sama, tidak sedikit tantangan yang dia hadapi, tapi dia dibentuk oleh Tuhan menjadi seorang yang begitu kuat. Biar kita mau juga dibentuk oleh Tuhan supaya menjadi orang-orang yang tangguh, supaya menjadi orang-orang yang kuat. Nah, Bapak dan Ibu, biar kita mungkin dimanapun kita berada, teman-teman ada yang di Bogor, ada yang di Surabaya, ada di Indonesia manapun juga, teman-teman kita percayalah bahwa di situ di tempat kita berada Tuhan membentuk kita karena kita yang penting mau taat dan siap dibentuk oleh Tuhan. Apakah kita mau dibimbing oleh Tuhan? Oleh karena itu, teman-teman, biar kita ingat kepada firman Tuhan ini. Pertama, kita benar-benar harus percaya
kita tahu siapa Tuhan kita dan kita harus percaya. Yang kedua, kita menjaga hubungan antara kita dengan Tuhan. Dan yang ketiga, biarlah kita selalu taat kepada Tuhan. Yang terakhir, Bapak dan Ibu, saya ingin memperlihatkan satu film yang kiranya boleh eh, menolong kita. Film ini agak panjang, nanti saya akan potong ya dalam arti supaya waktunya bisa lebih singkat. Cuman supaya kita bisa mendapatkan satu hikmat dari film ini. Ini diambil dari kisah nyata, yaitu di mana seorang yang bernama Eko, dia adalah keluarga Kristen, bapak dan ibunya sangat miskin sekali, dan dia jualan kue di daerah. Nah, teman-teman, rupanya si Eko ini punya kemampuan, orangnya baik dan orangnya cukup pintar. Dia mau bersekolah, ya. Kemudian rupanya dia nggak bisa nggak punya biaya untuk bersekolah atau masuk ke universitas. Dia mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Coba kita lihat film ini sekilas ya. Saya akan putarkan untuk Bapak Ibu. Bentar ya. Saya loncat-loncat ya. Kok, Eko, bangun nak, tolongin mama bentar dong. Ya Tuhan, buatlah hatiku taat hari ini, agar dalam ketaatan itu Tuhan dapat bekerja dengan baik. Amin. Dia seorang yang rajin. Kok, kalau udah kelar, mandi dulu ya. Habis itu bantu mama siapin dagangan ya, Kok. Iya mah, sebentar ya. Kok, bantuin mama susun dagangan dong. Iya mah, sebentar ya. Pencet ya supaya agak lebih cepat ya. Ini kelihatannya kau Budiman Sorry. mati ya kau Budiman ya. Ini ya. eh, iya, sebentar keluar nih. Coba sebentar ya. Tadi filmnya kelihatan kan? Oh, sebentar ya, connecting saya kok. Ini suaranya keluar gak ya? Tidak ada suara, Pak. Aduh. Oh, eh, tunggu kok jadi buffering ya. Saya punya internetnya kayaknya nggak kuat. Iya, iya.
Suaranya keluar ya? Sekarang nggak ada suara. Oh, sebentar, saya keluar dulu ya. Ya, ya. Tunggu, sorry. Sebentar ya, saya takut. Oh, ininya saya masih ini dulu. Diam tak mau kuliah. Ya, Ma, bilang sama dia, sadar, papa ini hanya tukang kue. Kita jangan tinggi-tinggi. Cari kerja apa aja lah, yang penting halal. Agak putus-putus ya, Pak? putus ya. Oh, Iya, tidak lancar sepenuhnya oke. full gitu, sudah full lancar. Ada yang harus Oh, ditandatangani, Pak. oke. Tunggu ya. Kalau Udah mulai lancar, Pak. oh, Udah lancar ya. Sorry ya. Sebentar ya, saya setel lagi ya. Heeh. Untuk kuliah di Amerika, Nah, kamu kan tahu kondisi keluarga kita kayak gimana. Buat makan besok aja. Nah, Nah, kamu kan tahu kondisi keluarga kita kayak gimana. Buat makan besok aja sulit. Ini malah rencana sekolah ke Amerika. Biaya dari mana? tapi Pak, dengan kuliah, aku ingin bisa ngubah keadaan kehidupan kita, Pak. Makanya aku cari beasiswa agar aku nggak ngebebanin mama dan papa. Kita nggak bisa terus-terusan miskin kayak gini, Pak. Kita harus berubah, Pak. Nah, papa lebih paham tentang kehidupan daripada kamu. Nak, didikan untuk hidup susah, nggak punya apa-apa. Namun, bukan berarti semua itu akan menghambat cita-cita besarmu. Percayalah, bersama Tuhan, kamu pasti berhasil. Terima kasih, Pak. Ya Tuhan, aku berdoa agar damai sejahtera-Mu turun atas Papa. Aku ingin mendapatkan izin darinya karena aku menghormatinya. Dan biarlah keputusan akhir penerimaan beasiswa besok kuserahkan seutuhnya atas kehendak-Mu, Tuhan. Oke. Ya, oke, nggak sampai bro. Oke deh. Aduh, makasih banyak ya. Oke, siap. Aduh, yaudah, gue langsung masuk ya. Oke, good luck ya. Sip. Hello, thank you for coming. Halo. In order to Oke, pass final saya test, lanjutkan ya, lihat please hasilnya ya. answer this question. Akhirnya dia berhasil, Bapak Ibu. Dan bagaimana dampaknya?
Dia mempunyai panti jompo. Dari hasil kerja kerasnya membuat orang-orang telantar. Ya. Oke. Ya, Bapak Ibu, yang terakhir adalah jadi kesimpulannya, apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan sebagai gembala kita yang hidup, yang handal? Apakah kita menjaga hubungan kita dengan Dia dalam hidup kita? Yang terakhir, apakah kita terus taat kepada Dia? Kalau kita memang sudah percaya, kita sudah menjaga hubungan, kita taat, apa buktinya di dalam kehidupan kita untuk kita selalu menjadi domba yang baik di hadapan Tuhan yang merupakan gembala kita? Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa kami yang baik, kami mengakui akan keberadaan kami. Kami mengakui kekurangan kami di dalam kehidupan kami. Kami mengakui bahwa kami adalah domba-domba yang lemah. Kami mengakui bahwa kami ini adalah orang-orang yang membutuhkan gembala yang baik, gembala yang bisa menuntun hidup kami, gembala yang bisa menenangkan kami. Oleh karena itu Tuhan, di tengah-tengah kekurangan kami mempercayakan hidup kami kepada Engkau sebagai gembala yang baik, gembala yang bisa menuntun kami, gembala yang bisa menenangkan kami. Oleh karena itu ajarkan kami Tuhan Yesus untuk mengandalkan Engkau di seluruh kehidupan kami. Ketika kami goyah, ketika kami lemah, ketika kami ragu, ketika kami frustasi menghadapi hidup ini, biar kami percaya bahwa Engkau gembala kami yang hidup, yang akan menjagai kami dan menuntun kami. Oleh karena itu kami mengandalkan seluruh hidup kami ini ke dalam tangan-Mu. Tolonglah kami, karena Engkau pasti membawa kami ke rumput hijau yang menenangkan dan juga akan menuntun kehidupan kami yang lebih baik lagi. Seperti Eko dalam film yang barusan kami nonton, bahwa Eko pun dibawa kesuksesan karena dia taat dan patuh kepada Engkau, dan dia mengandalkan Engkau di dalam kehidupannya di tengah-tengah kekurangannya. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.